Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Darmawati. Nah, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Dan sekarang kita akan membahas tentang model, landasan, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model pengembangan kurikulum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang model pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu model. Model menurut Sanjaya 2009 adalah representase realitas yang dikembangkan dari keadaan. Sedangkan model menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda tiruan dari benda sesungguhnya. Nah, menurut pengertian dari kedua yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, itulah tadi pengertian tentang model. Sekarang kita akan mengetahui tentang apakah model pengembangan kurikulum itu. Model pengembangan kurikulum adalah rancangan pengembangan kurikulum yang digunakan untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Manfaat pengembangan kurikulum ada 3 menurut Sanjaya. Yang pertama adalah mengintegrasikan seluruh pengetahuan dari hasil observasi dan penelitian. Yang kedua adalah menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Dan yang ketiga adalah menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia sebagai pedoman untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua, kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah filosofis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah psikologis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan isi pendidikan, proses pendidikan dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah sosial budaya yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tujuan pendidikan dan isi pendidikan. Dan yang keempat adalah ilmu teknologi yang berhubungan dengan isi pendidikan. Yang pertama adalah filosofis. Filosofis di sini adalah cara berpikir radikal atau menyeluruh atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Dan yang kedua adalah psikologis, di mana kondisi karakteristik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah sosial budaya, di mana masyarakat membentuk dua kelompok yaitu sistem sosial budaya dan tatanan nilai. Sistem sosial budaya dan tatanan nilai ini membentuk menjadi sebuah pendidikan yang merupakan bagian dari pembudayaan atau kebudayaan. Yang keempat adalah ilmu teknologi. Ilmu teknologi di sini membentuk pengaruh perkembangan iptek. Dan pengaruh perkembangan iptek itu terbagi atas 2, yaitu terhadap masyarakat dan terhadap pendidikan. Yang ketiga yang akan kita bahas atau yang terakhir yaitu tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Apa itu pendekatan pengembangan kurikulum? Pendekatan pengembangan kurikulum merupakan sudut pandang terhadap proses pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum ada 2, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan grassroots. Pendekatan top-down. Pendekatan top-down di sini merupakan pengembangan kurikulum yang muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau para pemegang kebijakan pendidikan, kemudian turun ke bawah sesuai garis komando. Sedangkan pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan top down, di mana pendekatan grassroots ini merupakan inisiatif perkembangan kurikulum yang dimulai dari lapangan atau guru dan kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Di dalam pendekatan pengembangan kurikulum ada yang dinamakan dengan diskrepansi, di mana diskrepansi ini terbentuk atas ada yang dinamakan dengan harapan dan kenyataan, di mana harapan dan kenyataan tersebut membentuk menjadi sebuah masalah. Kemudian masalah tersebut dapat mempengaruhi pembaharuan kurikulum. Kemudian jenis pembaharuan kurikulum di sini ada 2, yaitu perbaikan atau perubahan pada satu atau beberapa aspek kurikulum. Dan yang kedua adalah perubahan pada keseluruhan aspek kurikulum. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan pada hari ini tentang model pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, dan pendekatan pengembangan kurikulum.
Semoga ya yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.